Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Kalau mau ikut lagi bullish. Wow, sepertinya hari ini warnanya hijau ya, sedikit bullish, tapi ya kayaknya belum kelihatan kencang banget. Tapi ada beberapa altcoin yang kencang banget ya. Salah satunya BNB Coin yang beberapa hari terakhir ini selalu mencapai puncak tertinggi, bahkan saat ini sudah mencapai puncak tertinggi lagi di atas 1065 dolaran. Gila banget ya. Ini BNB, bayangkan di tahun 2017 itu harganya 0,009 dolar ya. 0,09 dolar itu terjadi di tahun 2017. Bayangkan di bulan Agustus tahun 2017 harga BNB masih di bawah 1 dolar. Jadi butuh kill 2 zero. Bayangkan ya. Gila banget, benar-benar menyala banget ya. Terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira dampak setelah halving Bitcoin kapan terjadi, Bang?" Halving Bitcoin kan terjadi tahun kemarin ya, tahun 2024. Terjadinya itu rata-rata dominan itu lebih cenderung ke 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut terjadi. Ya, 2016 halving Bitcoinnya tertingginya 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya tahun 2021. Kemudian halving Bitcoin tahun kemarin, tahun 2024, ya tertingginya ya jelas banget tahun 2025. Kalian nyangka nggak? Tahun ini Bitcoin saat ini sudah standnya di atas 100 ribuan dolar. Jadi harganya udah gila-gilaan banget ya bagi Bitcoin, apalagi dengan beberapa altcoin yang gila banget pemumpaan dalam beberapa pekan terakhir ini. Salah satunya dari BNB, kemudian juga ada token baru, ada Aster dan lain sebagainya. Terus ada yang tanya lagi, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang?" Yes, jawabannya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget sejak tahun 2021. Kenapa pakai Bitget? Nggak ada namanya gangguan, maintenance, pemeliharaan dan lain sebagainya. Terus enak dan lancar aja. Apalagi trade-nya itu 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk start atau video-videonya bisa menggunakan peer-to-peer, jadi ya nggak pakai biaya juga. Dan enaknya lagi ya, kalian klik aja di deskripsi video, itu ada tulisan Bitget. Nah, kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misterinya ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Ya, lumayan banget kan? Nah, namanya kotak misteri, ya jadi dapatnya random atau secara acak. Kalian bisa dapat Bitcoin, dapat Pi Network, dapat Ethereum, dapat PP, Shiba Inu, dan XRP, serta beberapa altcoin dan meme coin. Jadi kalau kalian beruntung dapat Pi Network, ya udah lumayan banget gitu ya, 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah, atau untuk kalian hold atau kalian tahan di exchange Bitget tersebut. Ini langsung aja ya, selesaikan KYC dan registrasi dari Bitgetnya tersebut, dapat kotak misteri 20 USDT dari Bitget. Dan seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, setelah BNB mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya ya di angka 1000-an dolar, dan ini menjadi acuan dari beberapa altcoin ataupun alt season yang dimulai gitu ya. Dan kita lihat bahwa Ethereum saat ini juga udah stand di atas 4 ribuan dolar. Kemudian Solana yang naik menuju ke atas sekitar 18%-an lagi. Dan BNB ya jelas banget udah 1065 atau 1070 dolar ya. Dan menandakan Bitcoin kencang banget tahun 2025 ini, udah stand di atas 100 ribuan dolar. Bahkan pendiri dari pertukaran Binance atau dari pendiri dari BNB Coin juga, Changpeng Zhao ya, Changpeng Zhao Binance, dia memprediksi bahwa cycle dari Bitcoin memprediksikan hingga 500.000 dolar sampai dengan 1 juta dolar. Gila banget, 1 juta dolar itu kalau dirupiahkan kurang lebih 16 miliaran rupiah ya. Jadi gila banget ya, saat ini aja udah 115 ribuan dolar untuk harga Bitcoin. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia aset kripto ini. Jadi kita tunggu banget ya. Oke, selanjutnya datang dari Pi. Banyak banget yang minta update terbaru dari Pi. Bang, tolong update terbaru dong dari Pi Network. Apakah bakal menyusul seperti BNB atau seperti beberapa altcoin lain? Oke, kita ulas ya. Tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri ya. Just kita lihat hari ini peringkat Pi peringkat 42, dan mereka menjadi penurunan yang cukup lumayan tajam sejak peluncuran mainnet di tanggal 20 Februari 2025 ini. Dan ini sama seperti Ethereum juga, setelah open mainnet mereka koreksi, kemudian dalam beberapa bulan atau 1 tahun setelahnya hype-nya bakal lebih biasa banget ya, lebih luar biasa banget. Dan apakah Pi bakal historinya seperti Ethereum atau seperti apa?
Oke, kita tunggu aja. Dan kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira beli Pi di mana? Ya, ada di beberapa cek yang sudah terdaftar. Salah satunya ada di Bitget ya. Dan Bitget adalah salah satu exchange ataupun bursa yang ter-KYB pertama ya, selain dari OKX, kemudian juga ada Bitmart dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini Bitget adalah salah satu pertukaran yang paling banyak memperdagangkan dari Pi Network ya. Dan kita lihat apakah bakal menyusul beberapa bursa atau exchange lain. Kita tunggu aja nih. Apalagi petisi dari Binance kan sudah diluncurkan sejak tanggal 17 Februari yang mana mereka menyetujui agar Pi ya atau dari Pi Network sendiri listing di bursa Binance. Nah, ini kalau bisa lihat komunitas menyetujui hingga 86% yang tidak atau tidak mengeluarkan suara sampai dengan 14%. Dan voting ini ya lebih dari 209 hampir mendekati 300.000 pot. Gila banget ya. Dan mereka menyatakan agar Pi listing di Binance. Ini benar-benar dinantikan banget apakah bakal terjadi di kuartal keempat ini ya, Oktober, November, Desember atau seperti apa. Kita tunggu aja ya. Nah, kemudian ada beberapa update terbaru dari Pi Network secara langsung ya. Ini dari Pi Core Team ya. Jadi bukan yang dari abal-abal atau nggak jelas informasinya, tapi ini informasi yang valid dari tim Pi Core Team ya, dari official mereka. Nah, kita lihat perkembangan terbaru ya, peningkatan protokol. Jadi blockchain testnet pertama itu telah ditingkatkan dari versi protokol 19 ke versi 22, menandai langkah pertama menuju penerapan lapisan fungsionalitas ya di sini dan kontrol baru pada blockchain. Bahkan saat ini tuh sedang dilakukan peningkatan testnet pertama ya ke versi 23, diikuti dengan peningkatan blockchain testnet kedua dan bahkan mainnet dari versi 19 ke versi 23. Dan peningkatan ini ya, protokol mendatang itu akan dilakukan secara bertahap melalui versi-versi berikutnya dan berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain secara terencana, bahkan penghentian layanan tertentu. Jadi jika kalian mengumumkan sebelumnya, ada kita lihat kalian bisa cek di mynepi.com atau di blocker dari mereka, dari Pi Network sendiri ya. Jadi pembaruan dari Pi itu udah cukup lumayan panjang perjalanannya, meskipun belum terlihat ya pemompan yang menarik dari Pi tersebut. Nah, kemudian kita lihat ya, kalian tahu kan nanti di tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025 ini Pi, wow keren banget nih ya, Pi menjadi sponsor resmi dan bahkan ya si pendirinya itu bakal hadir juga dalam acara tersebut, bahkan menjadi narasumber kalau nggak salah ya. Dan kalian bisa lihat di token 2049 Singapura ya, ini kalian bisa lihat ada Pi Network yang menjadi gold sponsor resmi ya, termasuk ada FastX, Chengnou, 1inch, kemudian Bitmart dan beberapa cek serta beberapa platform dari aset kripto secara global. Wah keren banget nih ya. Kemudian kita lihat juga di tanggal 22 September, kalau nggak salah di minggu besok ya. Di sini mereka bakal mengadakan pertemuan yang mana beberapa kerjasama termasuk dengan Pi Network dengan Sign ya di Seoul di Korea Selatan ya. Ini kalau nggak salah yang bakal dilaksanakan, dan ini dihadiri dari Pi founder ya, atau pendiri dari Pi sendiri. Kemudian dari CEO Fireside Chat Design juga bakal hadir di sana dan mereka bakal membahas tentang masa depan Web3. Kita lihat apakah ada pembaruan menarik dari Pi Network, apakah ada terjadi pemompan yang terjadi di tanggal tersebut. Kita tunggu aja ya. Apalagi nanti si Dr. Cheng Diao-Fan ini bakal hadir ya di token 2049 Singapura yang dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025 ini. Wah, keren banget nih ya. Sebelumnya kan Nicholas Kokalis itu sudah hadir di acara apa ya? Saya lupa sebelumnya. Di Toronto atau di mana itu ya? Saya lupa. Pokoknya kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Yang mana dia di situ juga jadi narasumber ya dalam kegiatan atau acara tersebut. Nah, selain itu juga ada pembaruan lain, termasuk kita lihat ada fitur KYC jalur cepat baru yang mana dibangun menggunakan lebih banyak AI dalam alur KYC-nya. Bahkan saat ini itu memungkinkan para pionir itu untuk mengaktifkan wallet mainnet mereka bahkan sebelum menyelesaikan 30 sesi penambangan. Nah, ini memudahkan banget ya. Ini berarti ya akses lebih awal ke aplikasi dan ekosistem Pi tanpa menunggu proses KYC standar atau migrasi mainnet secara penuh. Jadi perlu kalian ketahui bahwa fitur KYC jalur cepat saat ini ya, PF dengan akses yang cepat ya, di sini tidak mendukung migrasi mainnet. Jika memenuhi syarat, kalian akan melihat opsi tersebut di aplikasi Pi Wallet. Bahkan kalian bisa cek aja di mynepi.com atau di blog mereka ya secara resmi. Ini dari official mereka ya.
Bahkan di Square ini banyak banget ya yang menginformasikan di Square ini dari Binance ya, Binance Square, majalah media dari Binance itu udah banyak banget yang membahas tentang Pi Network, bahkan menandakan apakah tanda-tanda bakal listing di Binance bakal terlaksana di tahun ini atau seperti apa, kita tunggu aja. Bahkan Basic Game Alert di sini dia meretweet tentang beberapa token yang berpotensi atau bakal ingin listing di Coinbase. Salah satunya ada FRA, ada Fine, ada juga CAS, ada juga DOC, dan ada Pi. Pada peringkat nomor 3 salah satu altcoin ataupun meme coin yang bakal listing di Coinbase. Kalian tahu kan, Coinbase adalah salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat milik Brian Armstrong. Dan selain juga, V-Core Team telah mentransfer V-Foundation pertama ke V-Foundation kedua sebanyak 50 juta Pi. Apakah ini beberapa sinyal kepindahan V-Core Team untuk menuju acara token 2049 di all season bakal dimulai di Singapura atau seperti apa? Kita tunggu aja ya. Oh, terus ada pertanyaan, Bang, kira-kira Pi ini bakal bisa ke 10 dolar nggak sih dalam beberapa dekat ini? Oke, kita lihat dan kita ulas secara singkat aja ya. Apakah Pi mampu ke angka 10 dolar? 10 dolar itu lumayan loh ya, 160 ribuan rupiah ya, kurang lebih ya. Apakah Pi bisa mampu ke angka tersebut? Jawabannya dalam waktu dekat sepertinya belum ya. Kenapa? Kini kita lihat, hitung secara kasar aja ya, bukan secara halus tapi secara kasar. Ini kita lihat di peringkat saat ini, Pi di coin market cap di peringkat 42, kemudian dengan market cap secara globalnya kurang lebih dari 3 miliar dolar ya. Ini 3 miliar dolar market capnya. Sedangkan kita lihat volume mereka 24 jam 17 juta dolar, dan artinya market capnya adalah di bawah 3 miliar dolar. Nah, kita hitung secara market cap gali besar aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, secara nilai ya, market cap tertinggi kan tetap berada di Bitcoin ya. Di sini di atas 2,3 triliunan, dan di bawahnya ada Ethereum dan lain sebagainya. Dan kita lihat yang di 10 besar aja, seperti Cardano. Cardano market cap-nya adalah 32 miliar dolar. Nah, 32 miliar dolar, sedangkan Pi adalah di bawah 3 miliar dolar. Nah, jadi kalau misalkan dalam waktu dekat ya, kalau misalkan Pi ya, market cap-nya tembus misalkan 6 miliar dolar, artinya 2 kali lipat nih naik kan. 2 kali lipat berarti 0,7 dolar. Nah, 2 kali lipat aja kalau misalkan ya 6 miliar dolar, berarti ini 0,7 dolar. Kelihatan, berarti masih di bawah 1 dolar kan. Nah, kalau kita 3 kali lipat, misalkan di sini 9 miliar dolar. Nah, menandakan ini udah naik kurang lebih ya di atas 1 dolaran ya, 1,3 atau 1,4 dolaran. Kemudian juga begitu juga selanjutnya, misalkan kalau peringkat 20 miliar dolar, artinya kurang lebih 8 ya, 8 kali lipat kurang lebih ya. 3 kali 8 24, berarti 3 kali 7 atau 6 kali lipat lebih lah ya. 6 kali lipat, 3 kali 6 18. Kalau 18 miliar dolar aja menandakan berarti Pi ya itu bisa mencapai puncak tertingginya lagi. Puncak tertinggi itu di angka berapa, Bang? Ya, di angka 3 dolaran ya, 2,98 dolar. Itu terjadi beberapa bulan lalu di tanggal 26 Februari. Artinya, kalau 20 miliar dolar aja Pi itu mampu ke ATH, kemungkinan bisa di angka 4 hingga 5 dolar. Nah, itu dalam waktu dekat, artinya bisa kalau ke angka 4-5 dolar. Kalau jika market capnya menyentuh di atas 20 miliaran dolar. Nah, ini saat ini masih 3 miliar dolar, jadi masih berapa kali lipat ya, masih 6 sampai dengan 7 kali lipat sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat harganya, ya cuannya banyak banget, 2 kali lipat aja ini udah 100% naik ya. Kalau misalkan dia market cap 3 miliar dolar, ini 0,7 dolar misalkan ya, ini udah 100% naiknya. Jadi kalau ke itu udah 600-an persen kan, kalau untuk ke market cap 20 miliaran dolar. Artinya ya itu secara kasat mata aja. Tapi kita lihat nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia cryptocurrency, bisa naik kencang banget, bisa juga koreksinya dalam banget. Jadi kita tunggu aja ya, hal yang baik, positif pasti kita dukung ya buat Pi Network tersebut. Jadi kita harapannya ya semoga saja apapun harganya kita dukung, dan semoga saja harganya sesuai dengan harapan kita yang setiap tahun selalu naik gitu ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri selalu gunakan nyaman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan logiana pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.